Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami, begitu saudara semuanya melihat video kami, langsung bisa memahami tajwid, kemudian langsung bisa praktek dengan sendirinya. Kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan nun sukun, berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini tanwin berjumpa dengan huruf fa, maka lihat-lihat huruf di depannya. Huruf fa, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, seperti biasa kita kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an bersama. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Mari belajar bersama kami. Insya Allah saudara semuanya lekas bisa lancar, kemudian juga paham dengan ilmu tajwid dengan sangat mudah. Belajar tajwid itu insya Allah mudah. Yang terpenting kita konsisten dalam belajarnya. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami, begitu saudara semuanya melihat video kami, langsung bisa memahami tajwid, kemudian langsung bisa praktek dengan sendirinya. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji pada surah Al-Baqarah ayat 117. Jadi kita cari ayat yang pendek-pendek saja untuk belajar Al-Quran dan juga tajwidnya ini, supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena pastinya saudara semuanya di rumah memiliki kesibukan masing-masing dan masih menyempatkan waktunya untuk belajar mengaji. Itu suatu yang sangat luar biasa sekali. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini badi dibaca panjang. Perhatikan di samping, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Coba perhatikan di sini. Di sini ada huruf dal. Huruf dal ini berbaris ke bawah. Posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun. Ini huruf ya. Tanda sukun itu seperti ini. Di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah. Karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya, maka huruf dal dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Badi'us sama, ma dengan wa ini sama. Nah, perhatikan di samping. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang 1, 2, 3 sampai 4 itu. Perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Ini huruf mim, di atasnya ada alif kecil, dibaca panjang. Ini huruf wa, di atasnya ada alif kecil, maka huruf wa juga dibaca panjang.
kedua-duanya ini namanya sama, matobi'i. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Badi'us samawati wal ard. Wa, supaya tidak bingung, perhatikan rumus matobi'i yang di samping itu yang di kotak warna merah. Kalau kita melihat rumus matobi'i yang di kotak warna merah, huruf wa seharusnya dibaca panjang karena di sini ada alif, di sini huruf wa berbaris ke atas. Kalau kita melihat rumus matobi'i di samping yang kotak warna merah, seharusnya wa dibaca panjang. Akan tetapi huruf wa tidak dibaca panjang, dibaca pendek. Karena di depannya ada huruf yang sukun atau ada huruf yang mati. Nah, maka wa dibaca pendek, dibaca wal seperti itu. Jadi tanda panjang itu bisa saja gugur apabila ada tanda sukun di depannya, begitu. Kemudian di sini ada huruf dzal. Nah, perhatikan lagi rumus matobi'i di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Qur'an, kemudian berjumpa dengan alif, mana alifnya? Ini alif nih, ha. Berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf dzal dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf dzal, berbaris ke atas maka dibaca panjang. Namanya matobi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa idza qadha, do di sini perhatikan tanda mad yang nomor 1 itu. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif kecil berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Ini huruf do, kemudian di atasnya ada alif kecil, maka huruf do dibaca panjang. Pada awalnya namanya matobi'i, pada awalnya, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf hamzah. Mana huruf hamzah? Ini huruf hamzah. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki baris seperti ini, memiliki tanda baca seperti ini, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa memiliki harokat. Nah, maka kalau ada harokatnya seperti ini, maka dia adalah huruf hamzah. Karena matobi'inya berjumpa dengan huruf hamzah, tapi dia sudah di beda kata, bukan di satu kata lagi, tapi sudah beda kata, maka namanya menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat, boleh 4 ketukan, 1, 2, 3, 4 hingga 5 ketukan. Wa idza qadha amran, seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun. Perhatikan di samping. Mim sukun itu, hukum mim sukun itu ada 3. Nah, fokus yang nomor 3. Yang nomor 3 yang kami lingkari. Ketika kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan mim sukun seperti ini. Jika di depannya bukan huruf ba, jika di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, di depannya sini kan huruf ro nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Izhar syafawi hukumnya ini dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca amrong, pendek saja, amrong, seperti itu. Kemudian di sini tanwin berjumpa dengan huruf fa. Nah, perhatikan dulu di samping. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas itu namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, yang satunya itu dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun, berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini tanwin berjumpa dengan huruf fa, maka lihat-lihat huruf di depannya. Huruf fa, perhatikan di samping, huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Maka tanwin berjumpa dengan huruf fa, hukumnya adalah ikhfa, dibaca samar dan juga berdengung. Amrong, amrong, didengungkan itu suaranya itu kita
tahan atau kita panjangkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Amran fa'in. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada nun bertasydid. Nah, perhatikan di samping, jika kita menemukan nun yang bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kita fokus yang nomor 1 yang kami lingkari warna kuning, itu nun bertasydid. Coba perhatikan di bawahnya itu. Ada 1 kami kasih tanda silang, 2 kami kasih tanda silang. Nun bertasydid itu gunnah musyaddadah apabila, perhatikan tanda kursor kami, apabila di belakangnya sini tidak kemasukan tanda baca tanwin, tidak kemasukan nun sukun. Kalau nanti ada nun bertasydid, di belakangnya kemasukan tanda baca tanwin, di belakangnya kemasukan nun sukun, nanti nama hukumnya itu berubah. Akan tetapi walaupun nama hukumnya berubah, bacanya tetap sama, didengungkan. Atau cara mudahnya tuh seperti ini, perhatikan ini. Ini nun bertasydid. Kemudian kalau huruf yang di belakang nun bertasydid ini berbaris ke bawah, berbaris kasroh, berbaris fathah, atau berbaris dhammah, maka nun bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Seperti itu. Gunnah musyaddadah panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Akan tetapi kalau gunnah musyaddadah itu boleh dipanjangkan hingga 3 harokat atau kira-kira 3 ketukan. Fa'in nama 2 ketukan boleh, 3 juga boleh. Fa'in nama. Nah, seperti itu. Kemudian ma, perhatikan di samping, fokus lagi di rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, mana huruf alifnya? Ini adalah huruf alif. Nah, yang disambung dengan huruf mim. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas seperti ini, maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fa'in nama yaku, aku, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Ini huruf qaf, barisnya dhammah ini. Kemudian posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, maka huruf qaf dibaca panjang. Yaku, matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yaqulu lahu. Perhatikan di sini ada huruf H. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang nomor 3. Nah, ketika kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan baris dhammah seperti ini, perhatikan tanda kursor kami, baris dhammah seperti ini, tapi dia posisinya itu terbalik. Nah, maka huruf yang memiliki baris dhammah terbalik seperti ini maka dibaca panjang. Nah, biasanya itu terdapat pada huruf H dhamir. Nah, huruf H seperti ini. Kemudian di atasnya ada tanda baca dhammah terbalik maka dibaca panjang. Ini namanya mad silah qasirah, mad silah qasirah, bukan matobi'i, mad silah qasirah. Tapi panjangnya itu sama, 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Tadi di awal sudah kami jelaskan, apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Kalau di sini tadi tanwin berjumpa dengan huruf fa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Kalau di sini nun sukun berjumpa dengan huruf fa, maka terjadilah juga hukum tajwid. Kita fokus ke depan ini, nah. Huruf yang di depannya kita fokus ke huruf yang di depan. Huruf fa, lihat di samping, huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi karena dia ikhfa dibaca samar dan juga berdengung. Lahu kun fayakun, kun fayakun. Kemudian kun, perhatikan lagi di samping, fokus lagi di
rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, ini huruf wa dia sukun. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Ini huruf kaf dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Pada awalnya namanya ini mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'i di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang kita matikan. Huruf nun ini kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Fayakun, kun fayakun. Huruf nun kita sukunkan ketika kita membaca Al-Quran, kemudian berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Cukup sekian belajar mengajinya. Kalau misalkan ada yang masih kebingungan atau belum dipahami, jangan sungkan-sungkan ya saudaraku semuanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.